Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 19 September 2024, dalam masa biasa yang ke-24. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kerendahan hati, Putramu telah merendahkan diri dan menjadi sama dengan kami. Maka kami mohon, mampukanlah kami menjadi rendah hati dalam mengikuti Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang paling banyak itu
telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidak ada seorang pun yang bertemu Yesus kemudian bersikap acuh tak acuh. Mereka tertarik kepadanya atau ditolak olehnya. Mengapa seorang Farisi mengundang Yesus makan malam yang menyenangkan dan kemudian memperlakukannya dengan sedikit rasa hormat? Simon, orang Farisi ini, mungkin orang yang terkenal. Namun ia berani mengkritik Yesus yang berlaku penuh kasih terhadap perempuan yang berdosa. Kemungkinan besar seorang pelacur. Beberapa orang Farisi menjauhi kelompok orang yang dianggap berdosa, sehingga mereka lalai untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan diri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus kemudian mengajar tentang pengampunan dengan perumpamaan orang yang dihapuskan utangnya. Perumpamaan ini mirip dengan perumpamaan tentang hamba seorang raja yang telah banyak diampuni, tetapi justru bersikap sebagai orang yang tidak kenal belas kasih. Orang seperti ini benar-benar tidak berperasaan karena ia tidak percaya pada kasih, tidak dapat menerimanya, dan tidak dapat memberikannya. Siapakah yang paling patut dikasihani? Mereka yang tidak dapat menerima kasih atau mereka yang tidak dapat memberi kasih? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menjelaskan bahwa kasih yang besar muncul dari hati yang telah diampuni dan disucikan. Ungkapan kasih yang begitu besar dari perempuan itu adalah bukti bahwa ia telah berkenan kepada Allah. Simon yang menganggap dirinya sebagai orang Farisi yang taat tidak merasa perlu akan belas kasihan. Kemandiriannya membuat dia tidak mengakui kebutuhannya akan kasih karunia Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Apakah kita sungguh telah merasakan belas kasih Allah yang begitu luar biasa kepada kita? Dan karena kita telah merasakan belas kasih Allah yang begitu luar biasa kepada kita, maka kita pun akan mampu untuk berbelas kasih kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi rasul-rasul belas kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.